perwakilan dari UKM Lembaga Pers Mahasiswa Dialektika Baraya Muda. Selamat sore Bung Alan dan Bung Septian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sebenarnya? Baik juga. Baik juga ya. Iya. Nih ada pertanyaan nih buat kalian berdua. Apa nih? Terutama buat Bung Septian dulu ya. Oke, apa tuh? Kalau ini apa sih itu UKM LPM Dialektika Baraya Muda? UKM ini adalah kita jelaskan dulu apa itu UKM. UKM adalah unit kegiatan mahasiswa dan situ kami khususnya LPM Dialektika ini lembaga pers mahasiswa yang menaungi mahasiswa untuk melakukan atau mengaspirasi, memberi wadah pada mahasiswa, mencakup semua aspirasi mahasiswa dan mewartakannya, baik untuk lembaga, untuk mahasiswa itu sendiri dan ke eksternalnya, seperti itu. Iya, gitu kan. Nah, buat Bung Alan sendiri, kalau menurut Bung Alan gimana tuh tentang apa itu UKM LPM Dialektika Baraya Muda? Ya, kalau bisa LPM Dialektika Baraya Muda ini kan karena itu jalannya itu dari teman-teman mahasiswa, pertama dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri, bulan-bulan kemarin itu mendapatkan informasi kepada mahasiswa yang ada di sekitar lain melalui surat ataupun melalui media sosial bahwa bagi teman-teman mahasiswa yang berminat terhadap aktivitas di kampus, silahkan datang. Setelah pada waktu itu kami dan teman-teman datang. Terus kami ke ketua BEM itu kita mengajukan dari teman-teman sendiri, terutama saya Kang Septian, kita hobi di dunia tulis atau jurnalis. Setelah itu kita membentuk UKM Dialektika Baraya Muda itu. Oh, gitu ya. Gini, menurut kalian berdua, kenapa sih harus dinamakan dengan Dialektika Baraya Muda itu? Ya, kalau berbicara kenapa harus dikasih nama Dialektika Baraya Muda, kalau penyebutan dialektika itu teman-teman kita sendiri mengasih nama dialektika. Kalau berbicara Baraya Muda, ini kan di lingkungan kampus Fisip Padan Raya. Jadi kita kasih nama Baraya Muda belakangnya. Kalau lebih jelasnya mengenai dialektika itu, kenapa dikasih nama dialektika itu, ke saudara Septian bisa menjelaskan. Iya, seperti ini ya. Kenapa
Nama LPM-nya itu dialektika muda. Kita lihat dialektika ini suatu filosofinya ini berhubungan ya untuk mewartakan dialektika itu berbicara kepada yang lain secara real dan sopan tentunya. Nah, situlah kita mengambil nama dialektika tersebut karena LPM ini harus mempunyai sesuatu yang harus tersusun lah. Pertama kesopanan, yang kedua itu yang benar-benar fakta dan tidak ada intervensi dari kampus tersendiri. Ya itulah. Independen ya. Independen. Ya, memang LPM itu seharusnya independen loh bersifatnya. Jangan harus mengikuti kata kampus. Ya boleh lah, tapi dalam suatu bidang. Misalkan kita ada suatu program acara, tidak harus intervensi kampus. Tolong dong terbitkan ini, tolong dong harus seperti ini. Ya jangan seperti itu, kita harus bisa memilih lah. Inisiatif dari kita sendiri, dan sebagai filosofinya itu sopan, kritis, fakta, dan tidak menerima intervensi dari yang lain. Oke. Nah, mungkin kalian juga pasti tahu lah ya. Iya. Dekatlah sama anggota-anggotanya. Siapa aja tuh anggota LPM Dialektika itu? Biasanya Anggota kita ada kurang lebih itu sekarang ada 5 orang. ya. Ada saya sendiri, Alun Maulana, ada Setian, ada Agus Saifullah, Subhan, Chandra, dan Yang lain dan juga untuk sementara ini masih begitu, tapi kepada teman-teman mahasiswa khususnya mahasiswa di situ kita membuka ruang untuk bergabung ke keanggotaan dan Iya. Masih bisa Menerima Iya, juga menerima. mahasiswa Iya. yang mau ikutan. Iya. Kamu juga apa? Terus kapan nih LPM didirikan di kampus ini? Waktu kapan? pada bulan apa dia maksudnya? Waktu bulan UKM itu ya. Apa itu? Nah, kalau berbicara di Garisnya itu sekitar 1 bulan kemarin. Nah, setelah sama BEM dan kampus itu disetujui, kita rapat program. Di rapat program itu kita kemarin pada tanggal 30 ya, Mas ya. Iya, 30 Januari itu ya. Iya. Kita mengadakan pelatihan Tahun ya? ya. Tahun. Kita mengadakan pelatihan jurnalistik, tepatnya itu di Kampung Cinyuluk. Nah, sekaligus perekrutan anggota baru. Ya, perekrutan anggota baru. Di mana sih tempat LPM Dialektika buat kumpul-kumpul gitu atau bikin acara gitu? Gimana? Ya, untuk sementara ini yang berhubung kita ini adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama yang masih menjadi perintis. Nah, karena baru ada orangnya, belum difasilitasi, kita ini ya masih di kampus aja dulu, masih ya di kampus aja dulu. Kalau nongkrong masih banyak, tapi kalau untuk acara seperti ini ya, kalau untuk acara seperti ini kita itu ya minimal di kampus aja dulu. Ini buat kalian berdua ya. Ya. Mengapa kalian ini tertarik masuk di lembaga pers mahasiswa Dialektika? Khusus di sendiri ya. Ya. Dari siapa tuh? Alan? Mulai dari Kak Alan. Alan? Ya, kalau berbicara kenapa ya rasanya pengen gitu. Iya, alasannya gitu. Ya karena LPM sendiri pers itu kalau menurut saya sangat kalau berbicara pengetahuan, mungkin kita pengetahuan itu meningkat. Karena LPM itu sangat seksi dari undang-undang lain. Tanya itu Kita ya. bisa menyampaikan informasi kepada publik Hmm. mengenai keadaan di luar kampus. Karena kita pers harus berimbang, dalam kode etik jurnalistik itu disebutkan yang poin beberapa itu harus berimbang. Jadi kita itu dalam menerbitkan berita itu tidak mau kita diintervensi oleh kampus, oleh siapa. Ya mungkin kita bukan mungkin, tapi harus gitu dalam menerbitkan berita itu harus seadanya gitu. Harus fakta, Iya, real, harus real. real. Real, tidak ada manipulasi tentunya. Tidak ada manipulasi, intervensi. Aduh, yang itu harus seperti kalau kata Anan itu sudahlah. Kata Anan seperti itu. Kita yang disebutkan. Ya. Karena pers
mahasiswa benar-benar independen ya. Iya, harus. Karena kampus-kampus lain juga kayak gitu. Yang harus kayak gitu. Kalau bagaimana nih kerja-kerja lembaga pers mahasiswa dari ITB kerjanya? Ya kalau kita ini ada 3 program ya, program jangka pendek, menengah dan panjangnya. Jangka pendeknya itu ya seperti Hari kemarin ya, itu ya. Iya. Pelatihan kemarin itu ya itu sebagai rekrutan anggota. Kemarin telah melaksanakan pelatihan jurnalistik dan rekrutan anggota di Kampung Domba Ciledug di sana. Dan kita alhamdulillah telah terbit ya buletin. Buletin dulu pertamanya. Buletin pertama ini kita ini habis terbit pas bulan-bulan kemarin, dan kemarin juga habis output dari pelatihan itu juga kita menerbitkan newsletter. Ya inilah contohnya. Ini. Oke, itu adalah program yang udah dilaksanakan juga ya? Iya. Oke, nih buat yang akan dilaksanakannya itu apa nih? Maksudnya? Buat kedepannya gitu. Kedepannya? Iya, bakal melaksanakan apa lagi nih LPM itu? Ya kalau berbicara apa yang dikerjakan, apa yang sudah dilaksanakan, kita pertama harus berpacu kepada program kerja itu sendiri. Iya. Pertama kan pelatihan jurnalistik kita udah jalankan, terus yang kedua itu terbitan newsletter kita udah sedih, yang ketiga itu kita 2 bulan ke depan itu pengen membuat bulletin. Ya, kerja-kerja jurnalistik kan tidak terlepas dari mencari, mengumpulkan, mengolah dan menerbitkan. Mengatakan. Nah, karena kita di sini harus cepat gitu mencari informasi mengenai di kampus, apakah itu yang sudah tersedia atau belum tersedia. Misalkan tersedia itu yang sudah tersedia itu ada acara di kampus. Acara di kampus misalkan hari apa UKM mengadakan acara, ya kita bisa meliputnya di situ, itu sudah tersediakan. Tapi kalau yang belum tersediakan itu kita cari informasi mengenai situasi kampus sendiri. Misalkan contoh situasi yang ada di kampus, fasilitas di kampus itu sudah memadai belum, sudah sesuai belum apa yang dikatakan oleh kampus itu sendiri. Ya dari apa itu kita pengen gitu mencari informasi dalam tanda kutip kekurangan kampus biar disajikan kepada khususnya masyarakat kampus itu biar tahu gitu, karena di situ bisa mendorong kampus sendiri bisa memperbaiki keadaan yang ada di kampus di Bandung Raya ini. Oke, gitu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang ini, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pengen kuliah tapi dana terbatas? Segera daftarkan diri Anda di STISIP Banten Raya dengan program studi ilmu administrasi negara dan program studi ilmu pemerintah. Legalitas terakreditasi BAN PT, mutu bersaing dengan perguruan tinggi negeri, dengan tenaga pengajar yang berkualitas, gedung milik sendiri dengan fasilitas yang lengkap, serta biaya SPP sangat terjangkau. Alamat Jalan Raya Rangkas Bitung KM 4, nomor 3, Sabitangtu, Pandeglang. STISIP Banten Raya mendidik SDM lokal berwawasan global. Segera bergabung dengan STISIP Banten Raya. Kampus Baraya is the best. STISIP Banten Raya menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas dan berkompeten dalam dunia kerja. Segera bergabunglah dengan STISIP Banten Raya. Kampus Baraya is the best. Kembali lagi di acara Salore Bangla Rehe. Masih bersama saya dengan Bung Septian dan Bung Alan juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Suka duka menjadi jurnalis yang udah kalian rasakan apa aja? Oke, boleh dari Bung Septian dulu. Suka dukanya itu ya dalam pencarian berita tentunya. Jadi kita ini untuk mendapatkan berita bukan hal yang dikatakan mudah. Ya sepertinya belum terlalu mudah, dikatakan susah, ya lumayan mudah juga. Jadi serba salah. Ya kita ini kendalanya itu dalam mencari berita narasumbernya. Narasumbernya kenapa? Narasumbernya itu kadang-kadang yang katanya
sibuk sini, sibuk sana. Jadi menyibukkan diri dengan kesibukan yang belum tentu sibuk ya, seperti itu. Jadi itulah. Untuk Bung Alan sendiri, Kalau sukanya itu, kalau saya pribadi menjadi LPM itu seperti yang saya tadi bilang, pertama itu kita memberi pengetahuan, Jangan seluruh publik mengetahui atau masyarakat kampus itu mengetahui, kita sendiri yang tahu dari segala sumber itu. Misalkan ada suatu rumor atau isu dari lingkungan kampus di sini, ya sebelum mahasiswa kampus FISIP yang tahu secara detail itu ya reporter sendiri atau LPM sendiri yang tahu. Kita melakukan wawancara kepada sumber terkait dengan isu itu, baru setelah kita publikasikan. Ya mungkin bisa ada perbedaan, kita yang pertama tahu. Ya untuk dukanya itu sebenarnya kalau pencarian berita itu secara sumber suka berbelit-belit ya, tidak fokus terhadap isu yang kita tanyakan. Mungkin berlempar-lempar dengan permasalahan yang harusnya dia menjawab A, dia malah menjawab B. Jadi ngawur dia itu. sesuai sasaran gitu ya. Iya, sesuai sasaran. Seperti itu lah. Terus dalam lembaga pers mahasiswa ini, Ya. untuk Bung Septian sama Bung Alan ini di LPM itu bertugas sebagai apa? Maksudnya posisinya ya? Posisi tugasnya itu. Posisi kalau kita kan setelah pasca pelatihan itu langsung dibentuk kembali struktur organisasinya itu ya saya sendiri sebagai pimpinan umum di LPM Dialektika Baraya Muda ini, Kang Septian atau Bung Septian ini sebagai pimpinan redaksi, teman kita yang lainnya si Agus Sefulo, terus Burhan itu dia sebagai reporter, dari teman kita sendiri yang editornya itu Chandra Mingrat. Oke. Organisasinya seperti itu. Nih kalau dalam bagaimana sih mewadahi aspirasi mahasiswa itu? Ya, kita ini nih fungsi dari newsletter ini ya, fungsi utamanya ini untuk memuat atau mewadahi seluruh aspirasi mahasiswa, bukan aspirasi kampus saja. Seperti itu. Di sini kan ada opini gitu kan Ya, hasilnya. ada opini, terus ada karya-karya tulisan mahasiswa kita cantumkan di sini, dan ya ini sebagai ada program kerja dan kegiatan lainnya ini wartakan sini seperti itu. Dan untuk melalui untuk menyalurkan aspirasinya nih, kita ada dimasuk Facebook ya. Facebooknya LPM Dialektika Baraya Muda, terusnya FB-nya juga itu blognya lpmdialektika.blogspot.id, dan emailnya itu lpmdialektika@gmail.com ya. Jadi mahasiswa bisa bisa langsung kirim di situ, nanti kita diolah, kita wartakan, publikasikan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih, Ya. bagaimana sih cara mahasiswa agar bisa jadi anggota LPM ini? Maksudnya pengen ikutan atau Pengen ikutan. Ya, jadi anggotanya itu bagaimana caranya? Ya kalau kita sih mudah aja, simpel. Permudahan yang mudah. Iya, Pertama, permudahan itu bagaimana? di layout yang di newsletter yang kita terbitkan kan di sini ada alamat yang sudah tertera, baik itu nomor saya itu. Jadi teman-teman yang pengen ikut itu silakan menghubungi nomor telepon saya yang telah dimasukkan ke newsletter ini. Terus kalau enggak kita kumpul-kumpul aja, kita sharing. Di situ juga ada nanti diskusi mingguan. Diskusi juga, karena kalau mencari berita itu kita tidak sembarangan ya. Harus didiskusikan dulu, harus dibicarakan dirapatkan dulu, apakah ini isu ini atau berita ini yang kita tampilkan ini bermanfaat untuk masyarakat kampusnya sendiri itu, khususnya di sisi Banten Raya. Jadi kita kalau menyiarkan berita itu tidak dalam kutip tidak semena-mena gitu, harus ada manfaatnya, tidak suatu inputnya itu. Itu untuk menjadi anggota itu apakah mengisi formulir atau
Ya ada formulir kita udah disiapkan di tempat kita di base camp kita atau di sekret kita, formulir sudah siapkan. Secara administrasi yang teman-teman mahasiswa yang secara administrasi silahkan diisi formulirnya itu, langsung bisa komunikasi dan gabung aja dulu. mudah sekali kalau pengen ikut dan kalau bergabung sama pengen. Oke, sekian untuk Sapa Sore hari ini. Jangan lupa kembali di acara Sapa Sore selanjutnya. Saya Siti Marilupa undur diri. Salam dialektika. Sahabat teman